Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sistem muskuloskeletal yang disusun oleh Verlinda Agustina, Nur Adiwaskita, dan Peggy Erawati. Osteoartritis adalah penyakit tulang degeneratif yang ditandai dengan pengeroposan kartilago artikular atau sendi. Tanpa adanya kartilago sebagai penyangga, tulang di bawahnya mengalami iritasi yang menyebabkan degenerasi sendi. Fitoterapi osteoartritis. Ekstrak etanol jahe menunjukkan aktivitas penghambatan siklooksigenase dan lipooksigenase yang merupakan inhibitor tromboksan sintase. Hal ini berkaitan langsung dengan penghambatan aktivitas dari agen-agen proinflamasi. Pada penelitian secara in vivo dengan menggunakan tikus putih sebagai hewan uji dengan ekstrak jahe 200 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan edema pada telapak kaki dari tikus. Sagaol ini merupakan salah satu kandungan dari bahan aktif dalam jahe yang terbukti dapat menghambat aktivitas COX-2 jenis aldehida diterpen yang diisolasi dari ekstrak jahe ini telah terbukti menjadi inhibitor 5-lipooksigenase secara in vitro. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk osteoartritis antara lain edukasi, latihan fisik, mengurangi berat badan, dan fisioterapi. Rheumatoid arthritis. Penyakit rheumatoid arthritis merupakan salah satu penyakit autoimun berupa inflamasi artritis pada pasien dewasa. Rasa nyeri pada penderita RA di bagian sinovial sendi, sarung tendo, dan bursa akan mengalami penebalan akibat radang yang diikuti oleh erosi tulang dan destruksi tulang di sekitar sendi hingga dapat menyebabkan kecacatan. Fitoterapi rheumatoid arthritis. Fitoterapi yang dapat disarankan untuk pengobatan ini adalah buah jambu dan daun lidah buaya. Kandungan keduanya sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Pada daun lidah buaya terkandung juga asam salisilat yang memiliki aktivitas analgesik sehingga dapat digunakan untuk meredakan keluhan artritis dan juga mengandung mineral dalam bentuk magnesium. Kandungan yang sama juga ditemukan pada jambu biji. Melalui penelitian Endang 2009, jus jambu biji 1-3 gram per hari dapat menurunkan gejala artritis. Terapi non-farmakologinya dapat dilakukan dengan diet rendah protein, latihan fisik aerobik, dan edukasi yang diselingi dengan program rehabilitasi. Osteoporosis adalah penyakit reumatologi berupa penurunan massa tulang dan perburukan jaringan tulang tanpa disertai perubahan komposisi tulang. Osteoporosis ini timbul akibat ketidakseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas. Fitoterapi osteoporosis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmara 2020, dosis pemberian ekstrak kecipil 500 mg per kilogram berat badan akan menunjukkan penurunan kadar alkalin fosfat ALP pasca induksi terhadap hewan uji. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kecipir memiliki aktivitas anti-osteoporosis. Senyawa target yang memiliki khasiat sebagai anti-osteoporosis adalah fitoestrogen yang merupakan suatu isoflavon. Isoflavon ini merupakan senyawa golongan flavonoid. Berdasarkan hasil screening fitokimia, flavonoid itu terdapat dalam simplicia dan ekstrak kental pada buah kecipir. Terapi non-farmakologinya yaitu dapat dilakukan pada pasien dengan osteoporosis untuk meredakan penyakitnya. Yang pertama ada perubahan gaya hidup, perbaikan nutrisi, olahraga, dan fisioterapi. GOT adalah peradangan sendi yang terjadi akibat deposit monosodium urat pada persendian, cairan ekstraseluler, kartilago, tendon, dan bursa, sehingga penyakit ini sering dikenal dengan artritis GOT. GOT ditandai dengan peradangan berulang yang biasanya terjadi pada sendi metatarsal jari pertama, tumit kaki, sendi lutut, dan sendi siku. Fitoterapi GOT menggunakan kunyit. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muniro et al. 2010 dan Fahril
dan Carolina 2019. Dari kedua penelitian ini disebutkan bahwa pemberian kunyit dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan selama 7 hari dapat menurunkan kadar asam urat dan gout, menurunkan konsentrasi TNF-alfa. Selain itu, dengan konsumsi per oral kurkumin 110 mg per hari dapat menurunkan gejala artritis yang juga merupakan manifestasi klinis dari gout atau hiperurisemia. Mekanisme kerja dari kurkumin adalah menghambat enzim COX-2 yang merupakan kerja dari obat-obatan antiinflamasi. COX-2 merupakan enzim yang memediasi proses inflamasi. Tapi non-farmakologinya dapat digunakan dengan cara modifikasi gaya hidup yang memberikan saran kepada pasien untuk menurunkan berat badan, menghentikan konsumsi alkohol, dan diet rendah purin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.